sebagai backbone ya, sebagai data pangkalan data lah dari seluruh tenaga kesehatan. Maka memang saat ini kita sedang berproses untuk pengembangan terus. Jadi sementara ini memang ada kebijakan untuk tidak memberikan kode sementara begitu Mas Yoga. Nah maka gitu ya, nanti ini seperti apa mungkin di Renbud atau Mas Reza atau Mbak Retno mungkin tidak ya, kalau tidak ada kode sementara atau tidak ada kode khusus. Hah? Kakak dengeran? Ya maaf Bapak Ibu mungkin tadi tidak terdengar clear ya, mohon maaf ini kendala teknis. Izin mengulangi kembali barangkali terkait dengan ID Vaskes tadi. Jadi mohon izin Mas Yoga untuk sementara ini memang kebijakan di Kemenkes sendiri, teman-teman Datin, teman-teman yang mengelola SDMK sebenarnya sejak awal tahun kemarin pun kita membantu dengan kode sementara. Hanya saja untuk tahun ini arahan pimpinan kebijakan untuk karena kita mau integrasi dan menyiapkan SDMK sebagai pangkalan data gitu ya untuk big datanya, maka saat ini memang belum memungkinkan untuk memberikan kode sementara. Jadi tapi mungkin kami bisa mengkonfirmasi dulu dengan teman-teman tim Renbud, mungkin Mbak Retno atau Kak Betty atau mungkin Mas Reza, kira-kira dimungkinkan tidak ya untuk misalnya menginput dulu saja hasil ABK-nya sambil berproses untuk kode Vaskesnya gitu ya, sambil nanti kita dorong bersama ya tentunya. Mungkin tidak nanti kalau seandainya sampai dengan waktunya tidak bisa sampai dengan tanggal 30 April tidak dimungkinkan untuk terbit kodenya, maka itu nanti akan di skip gitu. Sementara kita akomodir dulu atau seperti apa kira-kira? Mas Reza atau Mbak Retno? Ya nggak jadi usulan. Mungkin kan nggak gitu secara aplikasi ya di sistem karena ini kewenangannya teman-teman tim ABK nih gitu. Saya kan nggak jadi usulan. Ya, Mas Reza, gimana Mas Reza? Mungkin nggak secara sistem ya, Mas? Karena kalau kami sendiri tidak terlalu memahami ya, kalau secara sistem seperti apa konektivitasnya, datanya. Jangan sampai nanti nggak ada kodenya, nggak connect gitu ya datanya. Gimana tuh, Mas Reza? Iya Bu, jadi kemarin gitu. memang hasil rapat waktu itu rapat di meja bundar ya, itu juga ada Mas Yoga juga, ada Pak Dir, ada Yankes, ada pihak Datin juga. Memang kode ini menjadi penting karena Renbud itu kan mengalir dari sistem informasi SDM kesehatan ya. Jadi kalau nanti kita buat kode sementara sendiri di aplikasi Renbud, tapi di SDMK-nya tidak ada, nanti existing-nya tidak bisa ketarik, atau kalau ada penambahan atau nanti jadi tertutup, itu tidak bisa nyambung. Jadinya memang sekarang harus kedua aplikasi antara sistem informasi SDM kesehatan dan Renbud ini mengikuti. Jadi kalau dari SDMK sekarang mengikuti Yankes, Renbud juga mengikuti SDMK terkait kode ini Bu, karena untuk existing kan juga kita mengacunya kepada sistem informasi SDM kesehatan dan Renbud tidak bisa berdiri sendiri. Nanti kalau kita buat kode sementara sendiri di Renbud, nanti kita malah kacau di belakang kalau misal tiba-tiba jadi tertutup gitu ya, karena nanti pendataan non ASN-nya kan itu berada di SDMK gitu. Nanti jadinya kita menyambungkannya jadi ini lagi gitu. Jadi menurut saya memang sesuai dengan kesepakatan waktu itu kita mengacunya ya dari SDMK. Jadi kalau SDMK ada, Renbud otomatis ada. Jadi kalau terkait kebijakan dan kewenangan, silahkan saja nanti Bapak Ibu bagaimana seperti itu. Itu kalau dari saya hanya mengacu ke kesepakatan terakhir saja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi mungkin Bapak Ibu mohon izin kiranya jelas, tapi kami sangat menghimbau sekali, kita juga berharap semoga semua usulan itu bisa maksimal masuk begitu ya di dalam aplikasi Renbud maupun nanti bisa terkoneksi di informasi. Hanya saja mungkin perlu percepatan ya, mungkin perlu upaya bagaimana supaya mempercepat kode Vaskes ini sampai dengan nanti bisa mengusulkan sebelum batas akhir ya Mbak Retno ya. Mungkin Mbak Retno ada tambahan, silakan Mbak Retno. Sama kayak Mas Reza ya. Mungkin ada penegasan lagi atau penguatan lagi sekali lagi Mbak Retno?
Pengen dengar suaranya Mbak Retno. Iya, izin Bu, Pak. Jadi seperti yang udah dikatakan Pak Reza, jadi alangkah baiknya memang ada kodenya dulu, begitu. Nanti bisa sambil berproses aja. Kalau misalnya udah ada kodenya, nanti bisa cepat untuk masuk ke Renboot-nya. Begitu. Ya, oke ya. Saya menambahkan aja mungkin Bapak Ibu, ya. Yang pertama barangkali memang terkait izin ya, izin untuk klinik lah kira-kira begitu. Jadi izin klinik ini memang kemarin saran dari Yankes ya, bahwa klinik-klinik yang ada itu, yang operasional itu sesuai standar lah. Kalau izin biasanya diberikan izin, itu pasti sudah dilihat ya standar-standarnya oleh Dinas Kesehatan. Jadi memang dalam rangka untuk pasien safety sebenarnya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu kalau sudah di Dinkes seperti tadi yang KL BP2MI tadi, segera diurus saja barangkali izinnya. Ya, karena itu menurut kami penting. Nah, kalau nanti sudah ada izinnya, berarti segera diurus untuk kode vaskesnya. Kode vaskesnya ini nanti di Kementerian Kesehatan, di Yankes, ya, di Datin lah kayak gitu. Nah itu prosesnya nggak lama juga kode itu, karena kalau nanti tidak ada kodenya, kalau toh nanti direndut, itu tetap tidak bisa ditaruh. Ya, jadi saya kalau tidak bisa ditaruh. Dan izin ini kan jelas ya, karena berarti ini legal gitu. Jadi kalau belum kan berarti belum legal itu. Klinik itu sebenarnya. Jadi memang boleh periksa, tapi kan belum legal. Ya, jadi menurut kami kok izin itu penting ya, karena itu di bawah di Dinas Kesehatan. Kemudian nanti setelah ada izinnya diurus diurus kodenya ya. Oke. Terus kemudian tadi pertanyaan yang terkait terbuka dan tertutup. Jadi gini Bapak Ibu, terbuka dan tertutup ini pengertiannya begini. Jadi kalau tes yang lalu, tahun lalu, seperti misalnya ada formasi di kejaksaan gitu ya, formasi dokter di kejaksaan. Nah kebetulan di kejaksaan ini tidak ada orangnya yang honorer. Itu boleh pendaftar dari mana saja. Gitu ya. Pada waktu itu yang penting yang bersangkutan terdata di SISDMK. Jadi artinya itu sebenarnya ya tertutup tapi terbuka. Tertutupnya karena dia harus terdata di SISDMK, tapi terbuka dia boleh mendaftar di mana saja. Gitu ya. Jadi kalau seperti misalnya tadi di BKN misalnya belum ada honorernya, boleh ya nanti terima dari honorer yang lain. Misalnya honorer dari KL lain pun boleh. Gitu. Oh dia honorer di KL lain, daftarnya ke BKN boleh. Gitu. Artinya tidak masalah. Sebenarnya kalau tetap mengajukan formasi walaupun tidak ada honorernya, ya nggak masalah sebenarnya. Gitu ya. Barangkali nanti seleksinya yang lalu ya, itu seperti itu. Nanti kita belum tahu untuk yang tahun 2023 ini. Nah kemudian untuk yang level Jabung, ya, yang level Jabung kemarin memang sempat kita diskusikan. Jadi dari Binwas itu kemarin disepakati kira-kira levelnya itu adalah untuk terampil, ahli pertama, kemudian ahli muda. Kemudian untuk yang KL kemungkinan akan ada ahli madya. Ya. Kemarin kita diskusinya itu kalau misalnya terampil terus kemudian ada penyelia, itu kriterianya kalau dari D3 dia masa kerja berapa tahun itu kriterianya apa? Itu yang sulit itu. Kalau dia menjadi penyelia misalnya. Bedanya apa dengan yang terampil kayak gitu. Nah itu yang memang kayaknya harus didiskusikan dan harus ada keputusan gitu. Kalau memang nanti kalau yang terus kemudian nanti yang mahir atau mungkin yang penyelia ini D3 plus apa? Yang penyelia ini D3 plus apa? Ini kan kriterianya belum ada. Itu. Jadi kemungkinan nanti masih terampil, terus kemudian ahli pertama, ahli muda, ya, dan ahli madya untuk yang KL ya, karena nanti mungkin ada dokter pendidik klinis. Kemungkinan itu ya. Nanti kalau misalnya apakah perlu penyesuaiannya, mungkin kemungkinan perlu. Apakah nanti perlu
surat apa tadi, berita acara lagi, ya monggo nanti mungkin bisa diinikan. Itu ya. Mungkin itu ya Bu ya, kayaknya yang beberapa poin yang bisa kami tambahkan. Baik ya, silakan Bu. Ya baik, alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Direktur untuk arahan dan pencerahan atau penjelasan dari Bapak Direktur. Kiranya jelas ya Bapak Ibu, tadi juga dari BKN ya yang menanyakan gitu ya. Lalu kemudian juga dari Bapak Ibu Kemlu dan BP2MI ya tadi ya, terkait dengan izin operasional maupun terkait dengan kode atau ID Vaskes. Jadi memang penting sekali ID Vaskes ini, mohon bisa disegerakan. Demikian juga izin operasional. Silakan Bapak. Ya. Dari Kemenhan ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Mohon izin Bapak, kami dari Kemhan dengan PNS Nanda. Izin jadi kami membawahi UU Kemhan, Mabes TNI, Mabes AL, AU, AD. Nah, jumlah Vaskes yang sudah terdaftar dan masuk dalam aplikasi itu sekitar 300-an Vaskes dan masih ada yang belum masuk beberapa dan kami sudah mengirimkan data-data yang dari berapa belum, Pak? Dari berapa 300? 300-an sekian. Nah, yang sudah masuk 300 dari enggak, totalnya berapa? Yang sudah masuk 300-an sudah masuk. Nah, yang masih belum masuk sekitar ada berapa nih? Maaf Bapak, sudah masuk itu maksudnya sudah sampai datanya ke Kemenhan atau sudah masuk di aplikasi Renbud? Di aplikasi. Ya. Dan masih ada beberapa yang belum masuk ke aplikasi Renbud. Nah, itu kami sudah cek ke mereka, kami tanyakan langsung izin operasionalnya sudah, kode Vaskesnya juga sudah, dan sudah mengirimkan list yang diminta oleh Kemkes untuk registrasi di sini juga sudah ya. Dari tanggal 18 Maret kami menunggu untuk jawaban mengapa masih belum muncul gitu loh, belum bisa muncul di Renbud Nakes. Nah, ini menurut saya terlalu lama, kita membutuhkan jawaban. Kalau misalnya tidak bisa dikarenakan kode Vaskes, ada kode Vaskesnya. Tidak ada izin operasional, ada juga izin operasionalnya. Nah, kami masih belum bisa meneruskan kembali jawaban karena belum ada jawaban dari Kemkes ke klinik-klinik tersebut begitu, yang belum bisa masuk sampai hari ini masih bertanya terus kenapa tidak bisa masuk begitu Bapak. Apakah hanya karena tidak masuk ke SI SDMK terus tidak bisa masuk juga ke Renbud Kemkes ini, kan itu sangat dirugikan sekali. Ini harus ada koordinasi yang kuat antara pengisian Vaskes di SI SDMK dengan orang Renbud begitu. Jangan sampai nanti Vaskes yang belum bisa terdaftar termasuk yang di Kemq tadi itu dia menjadi tidak bisa mengusulkan personilnya gitu. Itu saja sih Bapak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Maaf Pak, ini kita bicara formasi kan ya, bukan bicara orang nih. Ini maksudnya yang dimaksud oleh Bapak dari Kemhan ini adalah existing nakes individunya atau kebutuhan? Kebutuhan, Ibu. Oke, kalau kebutuhan tadi mungkin kalau Bapak sudah menyimak dari Mas Reza, untuk tahun ini kita tidak melalui proses panjang untuk pertama dan terakhir semoga, karena tahun depan kita sudah mulai proses dari hulu, dari SSDMK. Tapi kalau sekarang, asalkan sudah ada kode Vaskesnya, seharusnya sudah bisa terinput di dalam aplikasi Renbud. Enggak ada. Ya, jadi nanti ini kita konfirmasi ke teman-teman tim ABK ya. Mungkin bagaimana, mungkin Mbak Reta atau Mas Reza bisa mengkonfirmasi dulu. Ya, silakan. Jadi terkait dengan kode Vaskesnya sudah ada ya Pak ya? Sudah ada kode Vaskes. Karena tahun ini kan kita bisa langsung katakanlah injek lah menginput di dalam Renbud. Jadi kita belum bicara SDM karena sangat panjang dan tidak cukup waktunya.
Dan kami harap juga mungkin segera ya Pak ya, untuk yang belum mungkin disegerakan sambil kita proses untuk memunculkannya di dalam aplikasi. Nggak nyambung Ibu. Karena tahun lalu lumayan tuh Kemhan, yang tenaga nakes non ASN-nya lumayan banget tidak. Ini paling banyak ya Kemhan ya. Mau masuk, Bu. Tapi kodenya nggak mau masukkan di aplikasinya dia kan gitu loh. Tuh nggak pakai mic. Ibu nggak nyambung. Suara hilang. Ya. Belum ada feedback maksudnya seperti itu ya. Belum muncul di dalam aplikasi Renboot ya. Baik. Mungkin Mas Reza atau Mbak Retno mungkin bisa konfirmasi. Silakan. Ini nanti harus klarifikasi loh di masalah dokter spesialis itu. Ya, mungkin dari saya dulu. Jadi kalau misal Vaskesnya sudah punya kode atau sudah punya izin, nanti silahkan sampaikan aja mungkin ke Mbak Retno dulu ya. Nanti Mbak Retno kan biasanya berhubungan dengan Mas Eka Datin. Jadi nanti agar dicek gitu apakah memang kodenya itu ada di sistem atau tidak gitu. Dan kalau kodenya Bapak sudah terima tapi tidak ada di sistem, agar dicari tahu kenapa tidak masuk gitu ya. Jadi kalau ada seperti itu sudah kasuistis ya, maksudnya data Vaskes yang sudah punya kode tapi belum masuk seperti itu. Jadi memang aplikasi Renboot ini ya tersinkronisasi. Jadi dia selalu mengecek apakah ada data Vaskes terbaru yang sudah terdaftar atau belum. Jadi kalau sudah terdaftar, sebenarnya otomatis langsung masuk ke aplikasi Renboot. Nah, kalau tidak masuk, mungkin di halaman tambah Vaskes itu mungkin bisa saja sudah masuk, tapi kepemilikannya salah mungkin ya. Jadi karena kepemilikan yang kami keluarkan di penambahan Vaskes itu hanya kepemilikan BUMN, kepemilikan kementerian lain, kepemilikan Polri, kepemilikan TNI AU, TNI AD, TNI AL, yang hanya keluar di situ. Nah, biasanya kode yang sudah ada, tapi tidak keluar di situ, kemungkinan salah kepemilikan. Jadi mungkin kepemilikannya salah menjadi kepemilikan pemerintah daerah, atau salah menjadi swasta. Itu nanti tidak akan muncul di halaman penambahan Vaskes. Jadi nanti bisa disampaikan mungkin ke Mbak Retno kodenya apa dan nama Vaskesnya apa, nanti agar kami cross-check ke data. Apakah memang sudah terdaftar, apakah memang sudah ada dalam sistem, atau mungkin ada kesalahan seperti tadi, kepemilikannya salah, jadi salah masuk, dia tidak masuk ke kepemilikan kementerian lain atau TNI AD, TNI AL, TNI AU, tapi mungkin ke kepemilikan lain, jadinya tidak masuk ke dalam daftar Vaskes yang bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu. Atau mungkin malah sudah masuk, tapi keambil sama kementerian lain gitu, salah klik gitu mungkin. Jadi silakan informasikan saja nanti ke Mbak Retno ya, agar bisa kami cek lebih dalam. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza. Mungkin perlu dicek lagi ya Pak ya, barangkali ya Pak ya, mungkin dikonfirmasi juga ke teman-teman di UOR ya. Ya. Iya, baik. Mungkin nanti tetap nanti koordinasi, mungkin Mbak Retno mohon dibantu ya Mbak untuk follow up ke teman-teman Kemhan ya. Nanti mohon dibantu karena ada banyak ya Pak yang belum masuk ya, cukup banyak ya. Dari yang sudah terinput di aplikasi Renboot 300 itu apakah seluruhnya belum muncul atau hanya sebagian dari 300 itu? Jadi Pak Amendir orangnya baik agaknya. Pengadanya. Bilang ibunya nggak paham 300 yang Ya udah sebagian masuk. kecil ya, artinya sebagian besar sudah masuk. Khawatirnya seperti kata Mas Reza ini kasuistik. Jadi kalau misalnya dia sudah benar-benar bisa dibaca oleh sistem, artinya sudah clear semua datanya benar, begitu tentunya kan kalau sistem ini kan salah satu aja gitu kan kayak kita kan pasti nggak bisa gitu terkoneksi. Nah itu mungkin barangkali Bapak mungkin mohon izin nanti mungkin bisa dicek kembali. Mungkin Mbak Retno kita juga mungkin follow up lebih intens lagi barangkali dengan teman-teman Kemhan supaya nanti bisa ini karena Kemhan kan termasuk yang paling banyak nih Pak, Vaskesnya luar biasa ya, semangat. Ya baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? 1000 loh.
Gila ya. Di kolom chat ada yang belum terjawab, mungkin Mbak Retno mungkin bisa menjawab dulu yang di kolom chat, Mbak Retno atau Mas Reza, silakan. Karena ini sepertinya kaitan dengan aplikasi ya. Kata-kata di 120. Kata darat tuh pasti paling tuanya. Ya, baik Bu.